Dari studio King Kong Cafe Jalan Hati Mulia 5 nomor 6. Jumpa bersama saya James Bore dalam program yang informatif, edukatif di Pod James. Wajow! Open mind ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah lebih dari 2 bulan lamanya pengusutan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang yang dikenal dengan kasus Penkase ya, terus diusut sampai dengan hari ini. Dan publik memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyidik Polda NTT karena telah mengalami berbagai macam perkembangan dalam pengusutan kasus tersebut. Dan informasi terbarunya telah ditetapkan tersangka baru dengan inisial IU yang adalah istri dari tersangka yang sudah ditetapkan pertama, RB, yang mana berkasnya kini sudah dilimpahkan sampai ke pengadilan ya. Dan dari informasi yang kami peroleh dari pihak tersangka ibu melalui penasihat hukumnya melakukan perlawanan dengan mengajukan pra peradilan di pengadilan. Nah, seperti apa kekuatan alat bukti dari yang dipakai oleh penyidik Polda NTT untuk menjerat IU menjadi seorang tersangka akan kita bahas hari ini, dan tentunya sudah bersama dengan saya pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang, Bapak Dedi Manafe SHM. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kak James, selamat sore para pemirsa. Apa kabar Bapak? Baik, sehat. Oke Bapak, kita sebelum kita mendiskusikan lebih detail tentang topik kita, sejauh mana kekuatan alat bukti yang dipakai oleh penyidik Polda NTT dalam menjerat IU sebagai tersangka dalam kasus Penkase ini, mungkin Bapak bisa sedikit menggambarkan kira-kira unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi dulu oleh penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Oke, jadi kalau kita yang belajar hukum pidana, di dalam ajaran umum hukum pidana atau Algemeen Strafrecht, di situ kita akan bicara tentang unsur delik. Unsur delik itu ada 2 kategori. Unsur yang ditulis atau dirumuskan secara eksplisit di dalam suatu rumusan pasal ketentuan pidana atau yang disebut dengan bestandel delik, dan unsur yang tersirat yang tidak dirumuskan secara tertulis di dalam ketentuan pidana tersebut yang disebut dengan elementer delik. Nah, bestandel delik itu biasanya kalau KUHP menggunakan model-model perumusan, tetapi secara umum itu dimulai dengan unsur pertama adalah unsur pelaku yang ditulis dengan frasa barang siapa. Nah, itu menunjuk kepada pelaku atau dader atau pleger. Nah, unsur yang kedua adalah unsur kesalahan, sur. Nah, unsur kesalahan ini dianut karena kita menganut ada girum tiada pidana tanpa kesalahan, Hemstraf sonder sur. Nah, di dalam kesalahan itu sendiri ada 2 kategori. Ada yang dilakukan berdasarkan kesengajaan atau offset atau dolus, dan ada yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang disebut culpa. Kesengajaan itu sendiri ada 3 kategori lagi. Kesengajaan sebagai maksud, offset als opmer, itu maksud itu ada di dalam diri. Nah, kemudian kesengajaan sebagai kepastian, offset Sakerheit bewustzijn. Di sini misalnya dalam kasus nanti kita akan bahas, itu akan masuk pada kesengajaan kepastian. Misalnya membackup dalam 5 menit sesuai dengan keterangan pers dari Polda, ya orang mati kan, kehabisan nafas, pasti mati. Nah, kemudian kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu dalam bahasa Belandanya offset mogelijkheid bewustzijn. Nah, kemungkinan artinya perbuatan itu bisa berakibat atau akibatnya tidak terjadi. Ada kemungkinan. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah faith-nya.
perbuatannya. Apa yang dilakukan? Misalnya membunuh, mencuri, atau memalsu, itu perbuatan, faith-nya. Nah, faith ini harus bersifat melawan hukum. Whether hide. Kalau tidak bersifat melawan hukum, maka bukan tindak pidana. Harus bersifat melawan hukum. Nah, kemudian unsur yang berikut adalah akibat derita yang akan muncul apabila itu delik material. Sedangkan kalau delik formil cukup dengan perbuatan dilakukan sudah unsur delik terpenuhi. Tetapi ada juga tindak pidana yang misalnya pembunuhan, itu berarti korban harus mati baru disebut pembunuhan. Makanya disebut delik material akibat dari perbuatan itu. Unsur berikut adalah korban. Siapa korbannya? Korban ini bisa hak, misalnya kalau pencemaran nama baik, korban itu bisa denda, misalnya pengrusakan, pencurian. Korban itu bisa badan, misalnya penganiayaan. Korban itu bisa jiwa atau nyawa, pembunuhan. Nah, jadi unsur-unsur delik yang disebut standar delik yang harus dirumuskan di dalam secara tertulis itu unsur-unsurnya seperti itu. Sedangkan yang disebut dengan unsur yang tersirat atau elementer delik itu misalnya terkait dengan motif. Apa itu motif? Alasan, kausa atau sebab dari terjadinya suatu perbuatan. Itu meskipun tidak dirumuskan di dalam tindak pidana itu, pasal itu, tetapi motif ini wajib dibuktikan. Unsur elemen delik yang berikut adalah tempus delicti. Waktu terjadinya tindak pidana. Kapan tindak pidana itu terjadi? Kemudian locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana. Tempus delicti dan locus delicti ini sangat penting untuk dibuktikan karena terkait dengan alibi daripada pelaku. Kalau pelaku punya alibi bahwa pada tempus dan locus yang dituduhkan dia berada di tempat lain dengan waktu yang lain, maka dia bisa lolos dari jerat pasal tersebut. Ya. Kemudian yang berikut adalah modus, cara melakukan tindak pidana itu. Meskipun tidak dirumuskan, misalnya membunuh, tapi caranya bagaimana? Ditusukkan, dicekikkan, dibekap, ditembak, dibanting. Nah, cara ini harus dibuktikan. Misalnya dalam pembunuhan yang kita akan bahas, di situ masih debatnya apakah ini korban dicekik atau dibekap. Nah, pembuktiannya harus lewat otopsi. Nah, itulah bukti valid yang akan membuktikan mengapa korban mati. Nah, itu unsur-unsur delik yang harus dibuktikan ketika penyidik mau menetapkan seorang menjadi tersangka dengan dikenakan pasal apa gitu. Nah, itu secara teoritis seperti itu. Lalu bagaimana dengan ada pemahaman seperti misalnya hal-hal yang harus diperhatikan juga, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, itu dia masuk dalam skop yang mana? Ya, jadi ketika kita lihat unsur-unsur delik itu adalah konstruksi dari suatu tindak pidana. Nah, ada konstruksi tindak pidana ini bisa diterapkan kepada pelaku berdasarkan perbuatan atau faith-nya, maka harus didukung oleh alat bukti. Nah, alat bukti ini oleh pasal 184 KUHP ayat 1 KUHP, di situ dikatakan ada 5 alat bukti yang sah. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima keterangan terdakwa. Di luar daripada itu juga karena perkembangan hukum pidana, ada juga alat bukti lain yang diakui di dalam undang-undang di luar KUHP. Misalnya undang-undang ITE mengakui adanya
data elektronik sebagai alat bukti yang sah juga, dan itu sudah diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi diakui. Nah, pertanyaannya adalah ketika ini di dalam kasus ini ada bukti elektronik, apakah dia menjadi alat bukti atau tidak? Jelas bisa. Nanti kita bahas. Kita bahas. Oke. Nah, ini kita masuk dalam kasus PNKC, keterkaitan dengan kasus PNKC ini, Bapak. IU pada akhirnya ditetapkan menjadi tersangka, ya, menjadi tersangka. Nah, kira-kira dari hasil yang kita lihat ini, kira-kira sudah memenuhi unsur-unsur yang Bapak sebutkan tadi tidak, sehingga pada akhirnya dia ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi poin pentingnya adalah penasihat hukum melakukan perlawanan dari IU tadi. Ya. Jadi kita harus melihat dulu konstruksi daripada tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Astri dan lain. Yang kemudian sekarang sudah menempatkan Randy Bajile sebagai terdakwa. Kalau sudah terdakwa itu sudah boleh disebut namanya. Apalagi nanti dibacakan surat dakwaannya secara terbuka dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka itu sudah boleh. Kalau waktu masih tersangka dan lain belum boleh, asas praduga tersangka. Nah, oleh karena itu dalam kasus PNKC ini di situ jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan yang sudah dilimpahkan berdasarkan keterangan pers, ya. Kita belum membaca surat dakwaannya, tapi berdasarkan keterangan pers di situ terdakwa Randy Bajile itu dikenakan pasal berlapis. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, kemudian itu primernya, kemudian subsidiarnya pasal 338 tentang pembunuhan, kemudian pasal 80 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk juga pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban anak lain. Baru juntonya pasal 55 ayat 1 KUHP. Itu keterangan persnya itu. Nah, dengan masuknya pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan terdakwa Randy Bajile, itu menunjukkan bahwa pelaku yang terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Astri dan lain itu bukan pelaku tunggal, lebih dari satu. Nah, kemudian pada tanggal 8 April 2022, penyidik Polda NTT menetapkan IU sebagai tersangka. Nah, dengan merujuk kepada pasal 55 ayat 1 tadi, dan kemudian keterangan pers PH-nya IU dalam rangka mengajukan pra peradilan terhadap penetapan tersangka tersebut mengungkapkan bahwa IU ditempatkan sebagai penghasut atau with locker. Dalam konstruksi seperti ini, maka secara hukum pidana kita akan melihat bahwa terdakwa Randy Bajile adalah pelaku material flaggernya. Apa itu pelaku material? Pelaku material adalah pelaku yang pada perbuatannya memenuhi semua unsur delik dari pasal yang dikenakan. Sedangkan pesertanya itu adalah orang yang perbuatannya tidak harus memenuhi semua unsur delik, tetapi tanpa peran dia tindak pidana itu tidak terjadi. Nah, dalam hal ini tersangka IU itu diposisikan perannya sebagai penghasut. Dalam artian IU menghasut terdakwa Randy Bajile untuk melakukan pembunuhan terhadap Astri dan lain. Bahwa bisa saja perannya itu dia menghasut kemudian bersama-sama terdakwa Randy Bajile merencanakan pembunuhan itu nanti soal pembuktian. Atau dia hanya menghasut saja kemudian terdakwa Randy Bajile yang merencanakan pembunuhan itu soal
pembuktian nanti. Nah, kalau untuk terdakwa Randy nanti fakta persidangan yang akan mengungkap itu. Oleh karena itu, kalau bicara tentang bukti apa yang harus dipenuhi oleh penyidik Polda NTT dalam rangka menetapkan ibu sebagai tersangka penghasut dalam pembunuhan berencana itu, maka pertama dari 5 alat bukti yang sah tadi, yang pertama adalah direct evidence. Kita harus lihat dulu 5 itu kita akan bagi dari 2. Direct evidence, bukti langsung terkait langsung. Nah, bukti langsung itu apa? Yang pertama, bukti langsung adalah keterangan dari terdakwa Randy Bagira, karena dialah yang dihasut. Maka keterangan saksi satu. Nah, kemudian dari media sosial juga kita membaca bahwa ada informasi tersangka ibu yang merental renkarti, menyewa renkarti. Artinya unsur penghasutan itu dengan memberi sarana, mengancam, bisa saja dia mengancam terdakwa Randy kalau tidak untuk cerai saja, itu ancaman. Maka unsur itu terpenuhi di situ, termasuk memberi sarana. Nah, jadi itu tergantung pembuktian nanti. Itu informasi yang kita dapat lewat pers maupun media sosial. Seperti apa faktanya di lapangan itu urusan APH, aparat penegak hukum. Nah, dari situ maka sudah ada alat bukti keterangan saksi yang direct, kemudian alat bukti surat. Kalau bukti rentar itu, berarti harus ada surat, harus ada surat. Maka dari situ ada alat bukti surat, itu direct evidence. Kemudian indirect evidence yang bukti tidak langsung adalah 2 orang saksi lagi, yaitu kesaksian dari atau keterangan dari Santi Mansula dan Anita Ibrahim. Nah, di mana dalam percakapan via JDP mereka lewat media komunikasinya mereka, di situ mereka mengatakan bahwa tersangka ibu menceritakan proses ini. Nah, berarti itu adalah indirect evidence karena mereka mendengar dari pelaku, tapi tidak, karena disebut dengan saksi itu harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, dan harus menjelaskan mengapa dia tahu tentang itu. Nah, dalam hal ini mereka mendengar saja dari tersangka itu menurut keterangan mereka, tetapi tidak mendengar langsung pada saat proses pembunuhan, tidak melihat langsung pada saat kejadian pembunuhan dan seterusnya. Nah, itu indirect evidence. Nah, itu saya potong sedikit, Pak Dedi. Kalau misalnya hanya berdasarkan mereka mendengar cerita, berarti harus ada bukti pendukung. Betul. Karena ini kan jangan sampai dia masuk, istilahnya orang biasa bilang, mungkin hanya berdasarkan saja gosip atau apa. Nah, ini bukti pendukungnya dia seperti apa? Sehingga akhirnya polisi mau menggunakan keterangan mereka untuk salah satu dasar menetapkan ibu jadi tersangka. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sesungguhnya memperkuat penjelasan di dalam pasal. Jadi setelah pasal 184 ayat 1, pasal-pasal selanjutnya itu menjelaskan masing-masing alat bukti. Nah, ketika bicara tentang alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi, di situ juga ada dikenal yaitu saksi pendukung, di mana penting nanti penyidik penting untuk menelusuri, menelusuri latar belakang Santi Mansula dan Anita Ibrahim. Nah, dalam teori itu misalnya kehidupan sosial mereka ini seperti apa? Kalau mereka ini ternyata penjudi, pemabuk, itu tidak bisa dipercaya. Sehingga kredibilitas dia harus diuji di situ, itu satu. Yang kedua, isi substansi daripada komunikasi itu terkait tidak dengan tindak pidana. Kalau hanya gosip-gosipan itu tidak terkait.
Tetapi kalau substansi itu terkait dengan tindak pidana ini, maka itu terkategori sebagai tindak pidana sebagai alat bukti itu. Nah, yang berikut adalah apa relasi personal antara dua saksi ini dengan tersangka Ibu. Ada dua alternatif. Bisa sangat dekat sebagai sahabat, maka curhat-curhatan, tapi bisa juga karena musuh. Sehingga begitu tak tahu, makanya dia ngomong. Itu secara kriminologi, teorinya jelas menjelaskan itu. Orang bisa saling membuka informasi kalau mereka satu kelompok, inner group. Artinya mereka punya kedekatan yang dekat sekali, sahabat. Tetapi kalau misalnya mereka adalah musuh, bisa juga. Tetapi kalau di tengah-tengah itu bias, musuh tidak, sahabat pun tidak, itu bias, itu keterangan yang tidak usah diabaikan saja keterangan itu. Keterangan yang teruji adalah pertama sahabat dekat. Dalam teori labeling di kriminologi, mereka yang dalam satu grup, inner group itu bisa dipercaya, atau mereka yang konfrontatif group itu bisa dipercaya informasi. Itu dalam teori kriminologi. Kriminologi itu ilmu tentang kejahatan. Oleh karena itu kita bisa percaya teorinya. Tapi kalau dia hanya sekedar common opini, itu diabaikan saja. Kira-kira seperti itu. Terus menyangkut print out komunikasi percakapan itu, Bapak. Nah, itu kira-kira bagaimana atau dasar aturan sampai bisa nanti disebut sebagai bukti surat seperti itu? Iya. Jadi kalau kita lihat di pasal selanjutnya daripada 184, sekitar 187 atau 188 itu huruf B itu tidak salah, itu bicara tentang 187 kalau tidak salah, itu bicara tentang 4 jenis surat sebagai alat bukti, yaitu satu BAP, kemudian akta otentik, kemudian akta notaris segala macam itu, dan terakhir adalah surat yang dibuat, surat lainnya yang dibuat. Dalam artian segala sesuatu yang keterangan, angka, huruf atau apapun yang tertuang dalam bentuk surat dan itu terkait, substansinya terkait dengan tindak pidana, itu bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat. Nah, terkait dengan kasus PNKasi ini, Pak Dedi, ya kan kalau saya pernah bacanya, yang masuk kategori berdasarkan undang-undang ITE itu, yang alat bukti surat itu, kan apakah pasal dalam undang-undang ITE itu dia berlaku untuk semua jenis tindak pidana atau ada pembatasan untuk pidana tertentu, semisal korupsi, money laundering atau terorisme begitu? Nah, ini kan kasus pembunuhan ini. Ya, jadi gini, kita itu ketika pengaturan di dalam sejumlah undang-undang yang berbeda, karena hukum pidana ini berkembang. Contoh, KUHP itu belum mengenal pelaku korporasi, hanya mengenal pelaku orang, natural person, right person belum dikenal. Tetapi ketika tindak pidana yang merujuk kepada pasal-pasal KUHP ternyata dilakukan oleh korporasi, misalnya pemalsuan oleh badan hukum, apakah pasal KUHP tidak bisa dikenakan? Boleh dikenakan. Itu artinya hukum pidana itu berkembang. Nah, kenapa seperti itu? Karena tidak boleh ada diskriminasi atau tidak boleh ada standar ganda di dalam penegakan hukum. Setiap orang itu bersamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintah. Itu amanat konstitusi. Termasuk ketika dia dijerat dalam suatu tindak pidana, melakukan suatu kejahatan, tidak boleh ada standar ganda. Dalam artian bahwa ketika hukum pidana kita sudah berkembang mengakui adanya bukti elektronik dan dalam kasus pembunuhan ini ada bukti elektronik, maka itu juga harus diakui sebagai alat bukti yang sah, yang nanti wujudnya di print out. Nah, hasil print out itu alat bukti surat. Dia langsung sendiri menjadi alat bukti surat.
Contoh, tapi datanya itu bisa juga untuk supaya cross check bahwa apakah print out ini sesuai dengan data rekaman elektroniknya, sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Contoh lain lagi, hasil otopsi. Hasil otopsi itu bukti surat. Tetapi dokter yang melakukan otopsi ketika memberi keterangan tentang isi otopsi itu di pengadilan, itu keterangan ahli. Ya. Jadi KUHP itu begitu luar biasa kita profilnya. Jadi tidak ada bilang, karena dia sudah disurat maka keterangan ahli tidak boleh, atau karena orangnya sudah ada maka suratnya diabaikan. Tidak. Itulah luar biasanya kita dalam sistem pembuktian. Diskusi kita berkembang lagi Pak Dedi. Nah, ini kita kembali keterkaitan dengan penetapan Ibu sebagai tersangka, dan pada akhirnya mereka melakukan perlawanan ke pengadilan dalam bentuk pra-peradilan. Nah, kira-kira jangkauan pra-peradilan itu bisa tidak menilai kualitas bukti yang dihadirkan penyidik dalam menetapkan status tersangka seseorang? Iya. Jadi kalau kita lihat di dalam bab tentang pra-peradilan dalam KUHP itu tadinya tidak termasuk penetapan tersangka. Tapi kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2024 itu memperluas, menambah objek pra-peradilan itu termasuk penetapan tersangka. Nah, dalam kaitan dengan dalil yang akan dipakai sebagai alasan untuk mengajukan pra-peradilan, maka di sini tentunya terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka itu. Sah tidaknya penetapan tersangka itu artinya apakah penetapan tersangka itu didukung dengan minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Nah, kalau satu saja alat buktinya permulaan yang cukup itu oleh penyidik itu ternyata cacat, maka dengan sendirinya bukan. Nah, saya mengidentifikasi bahwa dari alat bukti minimal alat bukti yang digunakan itu ada 3 alat bukti dari keterangan pers. Itu yang pertama adalah 3 keterangan saksi, yaitu keterangan saksi yang direct evidence dan 2 keterangannya indirect evidence. Kemudian ada keterangan ahli pidana yang menjelaskan konstruksi tindak pidana ini yang menempatkan ibu sebagai peserta penghasut. Nah, kemudian yang ketiga adalah alat bukti surat. Bahkan kalau penyidik mau lebih berkeringat sedikit, alat bukti elektronik, data elektronik, berarti ada 4 alat bukti yang digunakan. Tetapi persoalannya adalah apa sih pra-peradilan? Pra-peradilan itu menguji keabsahan penggunaan kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka ini. Satu saja dari 4 alat bukti yang tadi saya identifikasi, prosedur memperoleh alat buktinya dilakukan secara tidak sah, gugur. Misalnya penyitaan barang bukti itu kemudian dijadikan sebagai alat bukti dilakukan secara tidak prosedural. Apalagi ternyata substansi daripada alat bukti itu tidak terkait dengan tindak pidana. Tetapi substansi di sini nanti lebih jauh, misalnya analisis kontennya, kualitasnya itu sudah pokok perkara. Jadi contoh sederhana begini, terkait dengan percakapan Santi dan Anita bersama tersangka IU itu. Kalau mereka ngomong rekamannya print outnya itu terbaca secara sepintas bahwa ngomong tentang makan bakso terus dijadikan sebagai alat bukti, jelas itu tidak kaitan. Maka itu penyidik yang goblok aja menetapkan seperti itu. Tetapi kalau di dalam situ sudah disinggung tentang peristiwa pembunuhan ini, maka jelas secara letter sudah tercantum bahwa nanti analisis kontennya itu ada analisis ahli bahasa, ada analisis ahli IT, dan itu sudah masuk pokok perkara, bukan masuk domain pra-peradilan.
Jadi pra peradilan hanya menguji prosedurnya, syarat formilnya, belum masuk pada syarat material daripada suatu perkara. Ya, Pak Dede, ini terkait dengan pra peradilan. Jadi kalau misalnya dalam sidang pra peradilan, IU ini akhirnya menang misalnya pra peradilan, itu pengaruh terhadap status hukum dari yang bersangkutan itu seperti apa? Apakah penyidik dengan sendirinya dibatasi untuk melakukan penyidikan lanjutan, ataukah misalnya diterbitkan lagi sprindik baru untuk melakukan penyelidikan lagi? Jadi begini, prinsip daripada negara hukum adalah memberikan kewenangan penegakan hukum itu secara mutlak kepada negara. Undang-undang dalam hal ini kuat, bahkan undang-undang sektoral, undang-undang kepolisian misalnya untuk level pendidikan itu selain dia merujuk kepada kuat, dia dibekali juga oleh undang-undang kepolisian dan diberi kewenangan kepada Kapolri sebagai top leader dari kepolisian bisa membuat peraturan Kapolri. Artinya negara sudah memiliki kewenangan luar biasa, eksklusif kepada penegak hukum. Tidak ada penegak hukum di luar negara. Dalam tindak pidana ini untuk menyidik itu penyidik tidak boleh. Dalam hal ini maka ketika negara sudah memberi kewenangan dan kewenangan itu dilakukan secara tidak sah, maka kewenangan itu dengan sendirinya gugur. Itu prinsip dulu, kita pegang itu dulu. Yang kedua, bahwa ada itu yang kita anut adalah penegakan hukum tidak boleh dengan cara yang melanggar hukum itu sendiri. Makanya kalau kita belajar di dalam pengantar hukum pidana, sari kuliahnya Utrecht itu di situ dikatakan bahwa lebih baik kita melepas 100 orang bersalah daripada memidana 1 orang tidak bersalah. Apa maknanya? Supaya negara dalam menggunakan kewenangannya oleh aparat penegak hukum itu harus berhati-hati, tidak boleh melanggar prosedur. Oleh karena itu konsekuensi kalau ibu menang pra peradilan selesai. Dia lepas. Bahwa dia ada keterlibatan tidak boleh. Itu menurut saya. Kalau ada ahli lain punya pendapat yang berbeda, itu silakan. Berarti dengan sendirinya tidak boleh diusut lagi, atau misalnya penyidik membuat sprindik baru lagi? Untuk dia dalam keterlibatan dia dalam kasus perkara PNKC tutup buku. Karena apa? Negara sudah beri kewenangan kepada Anda, bahkan disuruh bisa menyita, bisa menggeledah, bisa menahan, semua itu kewenangan luar biasa. Bahkan dikasih sekian waktu, 20 hari pertama, 40 hari kedua, kurangnya di mana? Negara berikan semua kewenangan yang bisa dibuat. Lantas dalam kewenangan yang luar biasa yang eksklusif itu terus disalahgunakan. Makanya ibu diberi hak oleh KUHP, dia dalam pra peradilannya bisa menuntut dan menuntut dan pemulihan yang baik. Jadi tidak boleh karena secara sosiologis kemudian secara kriminologis ibu dituding sebagai penjahat, maka dia boleh diberlakukan semaunya, tidak boleh. Kita negara hukum. Nah, terus Pak Dede, itu kalau dia menang. Iya. Tapi kalau misalnya ternyata dia kalah di pra peradilan dan penyelidikannya berlanjut ke tahap-tahap berikut. Nah ini kan banyak netizen bertanya-tanya, apakah nanti juga melalui proses reka ulang lagi? Ya. Jadi begini, jelas keterlibatan dia ini sebagai peserta, bukan pelaku material. Dia peserta, kecuali nanti di pengadilan fakta persidangan mengungkap bahwa dia juga adalah pelaku material di lapangan. Karena ini ada 2 korban. Nah, maka peran dia bukan pengasuh. Katakanlah misalnya kita berandai-andai, terdakwa Reddy Bajide adalah pembunuh asli. Tiba-tiba fakta persidangan tersangka ibu adalah pembunuh lain. Ceritanya jadi lain. Dia bukan peserta lagi. Dia pelaku
lain misalnya. Kita tidak tahu. Ini berandai-andai, berandai asumsi saja. Tapi fakta nanti di persidangan akan membuka. Nah, kalau seperti itu, tetapi sebagai peserta itu sudah muncul didapat perannya berdasarkan kronologis yang disusun oleh penyidik, kemudian diperbarui atau disempurnakan oleh jaksa penuntut umum, juga berdasarkan rekonstruksi yang sudah dilakukan dan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sehingga rekonstruksi menurut saya tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Hanya nanti diuji. Misalnya contoh sederhana, misalnya begini, kita nonton di YouTube. Contoh sederhana, misalnya terdakwa RB di mobil, di belakang mobil, kemudian memegang boneka yang seolah-olah itu adalah korban lain dengan satu tangan, kemudian tangan kanan ke tangan kiri pegang kantong plastik, kemudian dimasukkan. Bagi saya itu tidak logis. Itu tidak logis. Makanya di komen saya juga termasuk misalnya ketika di Penkase, hutan Penkase, di situ dengan boneka kecil, saya ada misalnya begini, pakailah salah satu korban yang kira-kira tubuhnya seukuran dengan yang Astri, sama berat. Kira-kira kalau dia pegang dengan satu tangan dan masukkan dengan satu tangan bisa tidak? Atau kira-kira kalau 3 sak semen masukkan ke kantong dan dia pikul sendiri dari mobil ke lubang, itu bisa tidak? Itu uji-uji material di lapangan. Nah, kira-kira seperti itu yang sehingga kita bisa lihat secara logis bahwa jangan sampai di situ ada peserta lain. Peserta itu bisa saja turut serta melakukan medek legal, bisa juga membantu melakukan pasal yang ke-6 KUHP medek legal, bisa saja. Jadi semua ini masih misteri, bagi saya masih misteri. Kalau menonton di YouTube. Nah ini Pak Dedi, nah ini kan berkasnya Randi ini kan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Nah proses terhadap IU sebagai tersangka ini juga sedang berjalan. Misalnya pada akhirnya prosesnya ini terus berlanjut untuk dalam proses penyelidikan sampai nanti dilimpahkan ke jaksa pengadilan. Nah sidangnya Randi ini kan sementara berjalan misalnya. Nah keterangan-keterangan dia misalnya dia tetap bersikeras bahwa dia pelaku tunggal dan pada akhirnya dikuatkan juga dengan vonis hakim, ini kan otomatis akan berpengaruh terhadap status atau kejelasan keterlibatan dari si IU ini. Nah ini pengaruh terhadap status hukumnya IU bagaimana ketika Randi memberi kesaksian itu? Jadi begini, keterangan terdakwa itu hanya 1 dari 5 alat bukti yang sah. Hakim dalam memutus pun minimal dengan 2 alat bukti yang sah. Kalaupun Randi menyangkal terus, bahkan dia bilang dia bukan pembunuh, tidak masalah. Kan dalam asas praduga tak bersalah, dia boleh diam, dia boleh bohong, boleh menyangkal. Makanya kalau kita nonton film detektif, polisi, Anda berhak diam karena apa yang Anda katakan bisa digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Itu kode conduct daripada kepolisian internasional. Yang Indonesia tidak pakai, tembak 2 orang baru tembak peringatan. Saya tidak menuduh, tapi di film-film yang begitu. Nah, jadi seringkali kalau kita sampai kembali ke pertanyaan tadi, silakan dia. Itu justru dalam postingan saya katakan, kalau terdakwa Andi konsisten berbohong, pertama dia katakan dia membunuh Astri karena Astri membunuh lain. Kemudian dalam perjalanan dia merubah keterangannya bahwa dia bunuh dua-dua. Nah, bagaimana kita menguji mana keterangan yang benar, mana yang tidak benar? Sekali dia berbohong, maka otomatis tidak akan dipercaya. Yang dipercaya adalah bukti-bukti yang lain. Nah, ketika dia bersikeras bahwa dia pelaku tunggal, justru itu akan menjadi alasan yang memberatkan pidana. Hakim bisa dalam pertimbangannya akan melihat bahwa terdakwa tidak
kooperatif, berbohong, berbeli-beli, dan seterusnya. Dan itu hakim bisa menjatuhkan pidana maksimal, pidana mati. Itu kerugiannya. Bahwa kemudian konsekuensinya kepada tersangka IU bagaimana? Pada saat sidang terhadap terdakwa Randy Bajide, tersangka IU itu dihadirkan sebagai saksi. Nanti ketika kalau memang tersangka IU ini juga P21 atau dinyatakan lengkap, kemudian dilimpahkan lagi ke pengadilan dan disidang, maka mungkin pada waktu itu terpidana Randy Bajide akan ditarik sebagai saksi juga. Inilah yang kita sebut sebagai split perkara. Tidak diatur dalam KUHP, tetapi secara teknis di lapangan membolehkan. Kenapa? Karena KUHP menganut asas peradilan yang sederhana, biaya murah, cepat dan biaya murah. Nah, dalam artian bagaimana maksudnya apa? Mana yang lengkap jalan. Jangan menunggu yang ini. Kalau menunggu ini tidak beres-beres, yang ini tidak jalan. Tidak bisa. Mana yang dapat jalan? Itulah yang kita sebut sebagai peradilan yang sederhana itu. Tidak rumit-rumit. Ya. Oke Pak Diri, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita sore hari ini. Ini ada satu pertanyaan tambahan sih. Kalau misalnya kita lihat nanti pada akhirnya mau masuki di proses peradilan tersangka IU ini, kalau Pak Diri sendiri melihat ini, kalau boleh prediksi ya, kalau kita prediksi, kamu menurut Pak Diri sendiri kira-kira menang atau tidak? Yang pertama, saya percaya kepada profesionalitas penyidik Polri. Kalau misalnya dalam hal penyitaan barang bukti misalnya, dalam penyitaan barang bukti, saya kira protapnya sudah jelas, sehingga kecil kemungkinan mereka melakukan pelanggaran protap prosedur tetap ini, sehingga berkonsekuensi memperoleh barang bukti itu yang kemudian dijadikan sebagai alat bukti secara tidak sah, yang menyebabkan gugurnya penetapan tersangka. Tetapi namanya manusia, dan justru di situ yang jadi salah. Andai kata penyidik main mata misalnya dengan sengaja untuk membuat hal yang kecil itu menjadi, atau yang remeh-temeh itu menjadi alasan untuk bisa jadi pra-peradilan. Nah, maka penyidik itu harus disidik juga. Ada apa di situ? Berapa kali dia sudah pernah melakukan penyitaan? Itu tutup mata juga dia hafal prosedur penyitaan. Kan sederhana dalam KUHP. Waktu geledah, kalau pemilik setuju, maka pemilik harus menjadi saksi. Kalau pemilik tidak setuju, maka pemerintah setempat, RT, RW, atau lurah harus dihadirkan menjadi saksi. Waktu geledah dan kemudian buat penyitaan harus ada berita acara. Itu prosedur-prosedur sederhana, tidak rumit-rumit. Nah, apa yang disita? Bukti apa yang disita? Bukti HP kan sudah disita pada zaman terdakwa Randy menjadi tersangka. Print out. Ketika HP itu sudah disita, maka itu sudah menjadi barang bukti dalam domain penyidikan. Penyidik sudah berwenang. Nah, ketika penyidik meminta ahli IT atau mereka dengan kemampuan IT-nya memprint out, itu sudah kewenangan mereka. Tidak salah. Sehingga kecil kemungkinan bahwa pra-peradilan itu menang. Tetapi segala sesuatu di dunia pengadilan di Indonesia sudah ada. Oke, baik, terima kasih Pak Diri untuk pencerahan dalam diskusi kita terkait dengan perkembangan kasus PKC, dan kepada para netizen, penonton atau pemirsa dimanapun saja berada, semoga diskusi kita sore hari ini bisa memberikan satu masukan yang sifatnya edukatif untuk kita masyarakat juga bisa ikut mengawal proses dari PKC ini, dan sekaligus juga bisa menetralisir isu-isu liar yang berkembang di media sosial yang mana sekarang ini sudah carut marut ya. Nah, makanya fungsi dari diskusi ini untuk bagaimana membuat kita tetap berpikir pada rel yang benar.
Siap gitu. Oke, sekian dari kami. Tetap ikuti terus channel kami yang edukatif dan informatif ini di Pod Gems ya. Wow, open mind. Semoga bisa memberikan suatu pendidikan hukum yang baik untuk Anda semua. Saya James Bore, sukses untuk Anda.